Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai organ-organ dari tumbuhan. Ada apa aja? Ada organ akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, kalau organ akar fungsinya adalah untuk apa? Coba dibuka lagi bukunya, dilihat lagi jaringan-jaringan yang ada di organ yang ada di organ akar, batang, daun, bunga, dan buah dibaca lagi. Oke, hari ini kita mempelajari mengenai transportasi pada tumbuhan. Nah, transportasi ini apa sih artinya? Ya, transportasi itu adalah alat angkut. Nah, ternyata tumbuhan ini juga membutuhkan transportasi, membutuhkan alat angkut. Untuk mengangkut apa? Tentunya untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dan gas-gas yang lainnya. Nah, tumbuhan memerlukan zat-zat dari lingkungannya. Air dan mineral diserap oleh akar dari dalam tanah. Sedangkan gas-gas seperti karbon dioksida dan oksigen diambil oleh stomata dan lentisel dari atmosfer ya. Air dan garam mineral masuk ke akar melalui epidermis secara difusi dan osmosis. Kemudian dibawa ke daun oleh silem. Nah, masih ingat kan pembuluh angkut pada tumbuhan itu ada dua, ada silem dan ada floem. Kalau silem berarti dia mengangkut dari akar ke daun. Terus kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, alat angkutan ini itu ada dua, yaitu ada transportasi ekstravaskuler namanya ya, dan ada transportasi intravaskuler. Kalau transportasi ekstravaskuler, ekstra itu artinya luar, vaskuler itu artinya pembuluh. Nah, transportasi ekstravaskuler ini adalah pembuluh yang berada di luar. Nah, kalau ini kan yang di dalam. Kalau bedanya, kalau transportasi ekstravaskuler ini dia itu berada di luar silem. Nah, kalau transportasi intravaskuler ini baru yang kita menggunakan silem. Kita bahasnya dari bawah dulu, dari akar ya. Nah, makanya hari ini yang berhubungan dengan silem. Floemnya kapan, Zah? Floemnya nanti setelah ini. Yang pertama, transportasi ekstravaskuler. Nah, kalau yang ekstravaskuler ini pengangkutannya tanpa melalui silem, tanpa melewati silem ya, berarti bukan di dalam silem tapi di luar silem. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan arahnya mendatar. Biasanya kan kalau dari silem itu kan dia dari akar ke daun, berarti dia arahnya itu vertikal kan, ke atas. Nah, ini pengangkutannya arahnya mendatar atau horizontal, berarti ke samping. Di dalam akar, pengangkutan ini terjadi dari bulu akar, kan dari luar ya, dari bulu akar, terus ke epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stele, baru ke silem. Nah, pengangkutan ekstravaskuler itu terjadi secara apoplas dan simplas. Ini khusus untuk yang ekstravaskuler. Apoplas itu artinya adalah pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel. Ruang antar sel itu maksudnya adalah dia itu terbentuk karena adanya sel-sel yang tidak rapat. Jadi di antara sel-sel itu nanti ada ruang. Nah, ruang itulah nanti tempat pergerakan air dan garam mineral ini yang disebut dengan apoplas. Yang kemudian simplas adalah pergerakan air dan garam mineral melewati sel-sel akar. Nah, ini bedanya apoplas dengan simplas. Kalau apoplas itu dia di ruang antar selnya, kalau simplas itu dia di dalam sel akarnya. Oke. Nah,
Ini adalah gambar dari transportasi ekstravaskular yang terjadi secara apoplas dan simplas. Jadi, air dan mineral yang diangkut melalui jalur simplas dapat mencapai silinder pusat dan langsung masuk ke silem. Nah, sedangkan kalau yang diangkut melalui jalur apoplas tidak dapat masuk ke silinder pusat. Jadi seperti ini. Yang simplas ini yang warna oranye. Ini ya, dia tuh kalau simplas kan tadi kata Taza adalah yang di dalam sel. Jadi kalau yang di dalam sel itu dia langsung bisa dari epidermis, korteks, endodermis ke stele langsung bisa ke silem, nanti baru diangkut oleh silem ke atas. Nah, tetapi kalau yang dia melalui apoplas atau yang melalui ruang antar sel, ini dia eh, tidak dapat masuk ke silinder pusat dikarenakan endodermis ini dia diselubungi oleh pita Kaspari yang menghalangi air dan garam memasuki silinder pusat. Akibatnya, pengangkutan air dan garam mineral yang semulanya melalui jalur apoplas ini kan seharusnya kan dia tuh bisa langsung, ini kan yang biru-biru bisa langsung ke silem, tetapi karena dia tadi diselubungi atau ditutup ya, ini ditutupi oleh ada pita Kaspari, makanya dia jadinya tadinya kan apoplas warna biru, terus dia melalui jalur simplas sehingga dapat melewati endodermis ke perisikal ini atau stele ini baru ke silem. Begitu ya. Selanjutnya, transportasi intravaskular. Nah, kalau yang ini pengangkutannya yang terjadi di dalam silem. Kalau ekstravaskular, dia terjadi di luar silem. Nah, sekarang kita bahas yang di dalam silem. Setelah air dan garam-garam mineral diangkut secara ekstravaskular hingga mencapai silem, terjadilah pengangkutan intravaskular ini. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan air sehingga air dari akar bisa sampai ke daun adalah yang pertama, tekanan akar, kapilaritas, dan daya isap daun. Oke, yang pertama ada tekanan akar. Transportasi ekstravaskular dapat terjadi melalui proses osmosis, yang mana osmosis ini adalah gerak air dari larutan yang encer atau hipotonik ke larutan yang pekat atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Jadi, osmosis itu gerakan air dari air itu yang larutannya encer menuju ke air atau larutan yang pekat, yang lebih kental seperti itu. Jadi, osmosis itu dari encer ke kental ya, melalui membran semipermeabel. Nah, seperti ini tekanan akar itu. Jadi rambut akar dapat menyerap air karena cairan selnya itu lebih pekat daripada cairan di luar sel. Nah, tadi kan dia kan terjadi melalui proses osmosis kan, dari larutan yang encer dia masuk ke larutan yang lebih kental. Jadi di rambut akar itu di dalamnya itu cairan selnya itu lebih pekat daripada cairan di luar selnya. Oleh karena itu air itu dapat masuk ke dalam sel rambut akar. Karena dalam rambut akar itu dia lebih kental sehingga larutan yang di luar rambut akar yang lebih encer itu dia masuk. Nah, sehingga akibatnya cairan sel rambut akar menjadi lebih encer. Karena tadi kan ada larutan yang lebih encer masuk ke rambut akar tadi yang kental kan. Kan kalau misalnya kita campurkan, misalnya kayak sirup itu kental, terus kita tambah air, jadi encer dia kan. Nah, seperti itu juga sel-sel yang di dalam akar itu tadi, dia menjadi berisi air dan dari sel tersebut. Nah, sehingga dapat pindah ke sel-sel yang lain dan begitu seterusnya. Jadi dari tadi kan cairan sel di dalam akar itu dia kental, terus dari luar itu air itu masuk kan. Nah, lama-kelamaan dia tuh begitu terus cairan sel yang berisi air dari sel tersebut dia pindah ke sel yang lain lagi, pindah lagi yang ke lainnya. Nah, sehingga air tadi dapat sampai ke silem. Pergerakan air dari sel ke sel lain secara
Osmosis ini menimbulkan daya dorong yang disebut dengan daya tekan akar. Daya inilah yang mendorong air masuk ke silem pada batang. Jadi, dia itu dari rambut akar ini tadi ya, Taza jelaskan lagi. Nanti rambut akar ini kan ada air di sini. Dia masuk karena tadi dari yang lebih encer ke yang kental. Yang kental itu yang di rambut akar ya, yang encer itu yang air ini tadi masuk terus masuk. Nah, barulah dia sampai ke silem karena ada daya dorong ini tadi. Oke, jelas? Yang kedua, kapilaritas. Silem tersusun dari deretan sel-sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler. Contohnya sumbu kompor. Misalnya kalian pernah kan melihat sumbu kompor yang telah direndam minyak di ujungnya. Walaupun hanya ujung bawah sumbu yang direndam minyak, minyak dapat merembes naik dari bagian bawah ke atas. Daya yang menyebabkan minyak dapat merembes dari bawah ke atas ini disebut juga dengan daya kapilaritas. Begitu juga dengan air yang terdapat di dalam silem. Air dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya daya kapilaritas silem. Oke. Faktor yang ketiga adalah daya isap daun. Daya tekan akar dan daya kapilaritas belum cukup untuk mengalirkan air ke daun. Di daun terjadi penguapan air yang disebut dengan transpirasi. Proses transpirasi ini dapat kita analogikan atau kita misalkan seperti orang minum menggunakan sedotan. Ketika seseorang menyedot air dalam gelas, air akan mengalir ke atas melalui sedotan dan kemudian sampai ke mulut orang tersebut. Begitu juga yang terjadi pada tumbuhan. Transpirasi akan menarik air yang terdapat pada batang dan akar. Nah, untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan, daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi disebut sebagai daya isap daun. Semakin besar penguapan pada daun, semakin besar pula daya isap daun, sehingga semakin banyak air yang naik dari akar ke daun. Nah, ini jadi tadi ada 3 faktor yang menyebabkan pengangkutan air gitu ya dari akar ke daun. Yang pertama ada tekanan akar. Nah, ini nanti di tekanan akar ini terjadi daya tekan akar, daya dorong sehingga airnya bisa mencapai ke silem. Lalu dari akar ke batang. Di batang ini ada kapilaritas batang. Nanti ini daya serap dari bawah ke atas. Terus di daun terjadi daya isap daun. Jadi semua itu saling bekerja sama. Oke, Ananda, batas sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga penjelasan Taza mengenai transportasi pada tumbuhan ini sudah cukup jelas. Kalau belum jelas, boleh tanyakan via WhatsApp ke Taza. Insya Allah nanti kita akan diskusikan sama-sama. Oke, Ananda, Taza kira batas ini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Banyak maaf, Taza akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.